Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nantika di Pratiwi dari kelas 2 Edu 3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas LKM atau Lembar Kerja Mahasiswa dengan judul yaitu Respon Hasil Tuning Sistem Closed Loop pada peralatan berpengendali, yaitu menggunakan pengendali aras. Sebelum kita ke pengerjaan dari lembar kerja mahasiswanya, saya akan memberikan teori sedikit atau memberitahu tujuan dari pembahasan kita kali ini itu apa sih. Saya akan memberitahukan itu terlebih dahulu. Oke, untuk yang pertama saya akan memberitahu tentang tujuan percobaan dari video kali ini. Yaitu yang pertama, kita akan melakukan tuning parameter pengendali berupa P, PI, dan juga PID pada closed loop system untuk merubah SP yang berupa servo system sesuai rule yang digunakan. Tujuan percobaan yang kedua yaitu melakukan analisis respon pada pengendali yang berupa P, PI, dan juga PID untuk merubah SP yang berupa servo system sesuai rule yang digunakan. Nah, untuk tujuan tuning itu sendiri yaitu mengatur parameter kendali yang berupa KC, PB, prop, tau I, dan juga tau D, tau P agar mencapai kriteria respon pengendalian yang baik. Nah, pengendalian yang baik ini terdapat 4 kriteria, yaitu yang pertama ada overshoot minimum, yang kedua ada decay ratio, yang ketiga ada rest time, dan yang keempat yang terakhir ada response time minimum. Nah, untuk tahapan tuning sendiri dibagi menjadi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada menentukan parameter kendali yang berupa kendali KC, PB, prop, tau I, dan juga tau P. Nah, untuk tahapan yang kedua ada analisis respon sesuai dengan 4 kriteria respon pengendalian yang baik. 4 kriteria respon itu yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama ada overshoot minimum, yang kedua ada decay ratio, yang ketiga ada rest time, dan yang keempat yang terakhir ada response time minimum. Nah, setelah itu saya akan di sini ada metode tuning. Di sini ada 3 metode tuning, yaitu dari yang pertama dari Ziegler-Nichols, yang kedua ada dari Cohen-Cohn yang berupa kurva reaksi, dan yang ketiga yang terakhir ada IMC. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu metode dari Ziegler-Nichols ZN Pro, yaitu Quarter Decay Ratio Response by Ultimate Gain Method, juga dikenal dengan nama closed loop or online method yang dipelopori oleh Ziegler-Nichols pada tahun 1942. Metode ini terdiri dari 2 step, yaitu penentuan karakteristik dinamik atau personality dari control loop, dan yang kedua perkiraan parameter pengendali yang menghasilkan suatu respon yang diinginkan. Nah, metode yang kedua dari Cohen-Cohn yang berupa kurva reaksi, yaitu metode kurva reaksi atau closed loop method yang dipelopori oleh Cohen-Cohn pada tahun 1953. Metode ini dilakukan pada kondisi manual untuk menentukan tau dan juga tau D dari prosesnya. Parameter yang harus ditentukan untuk Cohen-Cohn control setting terlebih dahulu yaitu KP, tau, dan juga tau D jika ada. Nah, yang terakhir yaitu metode dari Internal Model Control atau IMC. Metode IMC diperkenalkan oleh Morari dan juga Zafirov pada tahun 1989 dengan menggunakan pendekatan matematis atau empiris dari proses dengan dead time yang kecil maupun besar. Parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu yaitu nilai dari KP, tau, tau D jika ada, dan juga PC. Oke, sekarang kita langsung saja ke lembar kerja mahasiswanya untuk mengerjakannya ya, yaitu dari praktikum pengendalian proses pada modul respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali. Untuk kali ini, peralatan yang digunakan yaitu pengendali aras. Dan untuk pertama kali yang akan kalian lihat ketika membuka LKM ini, nanti akan disuguhkan dari hasil dari data pengamatan fungsi transfer. Nah, nanti datanya seperti ini, dan nanti akan diketahui terlebih dahulu yaitu nilai dari KP, tau sama dengan tau P, dan juga tau D-nya. Untuk nilai dari KP sendiri yaitu 1,3325. Untuk nilai dari tau sama dengan tau P-nya yaitu 1,3 dalam satuan menit. Dan sedangkan untuk nilai tau D-nya yaitu senilai 0 juga dalam satuan menit. Itu untuk data yang sudah diketahui.
Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai parameter pengendali untuk tuning, yaitu menggunakan metode IMC. Nah, sebelum kita ke tabelnya ini, kita nanti akan menghitung nilai dari tau sama dengan tau P dalam satuan second terlebih dahulu, dalam satuan detik ya. Karena di sini masih dalam satuan menit. Oleh karena itu, kita harus mengkonversinya terlebih dahulu menjadi satuan detik. Setelah itu, nanti dengan cara yaitu ini 1,3 menit dibagi dengan 60 detik sehingga menghasilkan nilai yaitu 78 detik. Ini untuk nilai dari tau sama dengan tau P-nya. Dan untuk nilai dari TC-nya sendiri ini juga dalam satuan detik diperoleh dari nilai dari tau-nya ini 78 dibagi dengan 3 sehingga menghasilkan nilai 26. Itu terlebih dahulu kita hitung. Setelah menghitung nilai dari tau dan juga tau T-nya, kita akan beralih ke tabel ini. Dan seperti modul yang sebelumnya, kita akan mencari P, PI, dan juga PID. Namun untuk pengendali arah kali ini, kita hanya akan mencari nilai dari PI. Oleh sebab itu, nilai dari P dan juga PID itu tidak ada atau 0. Ini ya, 0 tidak ada. Nah, kita akan menghitung nilai dari PI-nya terlebih dahulu. Seperti yang sebelum-sebelumnya, kita akan menghitung nilai dari PB, KC, tau I, dan juga tau D dalam satuan detik. Dan untuk menghitungnya ini, kita akan terlebih dahulu menghitung nilai KC-nya terlebih dahulu ya. Untuk nilai KC ini digunakan untuk menghitung nilai PB. Oleh karena itu, kita hitung nilai KC-nya terlebih dahulu. Nilai KC ini dari PI, kita dapat menghitungnya dengan cara yaitu 1 dibagi dengan KP dikali dengan TP atau T dibagi dengan TC dalam satuan waktu, atau KC sama dengan 1,33 KC sama dengan 1 dibagi dengan 1,33 dikali dengan 78 dibagi 26 sehingga menghasilkan nilai yaitu 2,25. Nah, nilai dari KC ini kita akan menghitung nilai PB, yaitu dengan cara PB sama dengan 100% dibagi dengan nilai KC sehingga menghasilkan nilai yaitu 0,44. Itu untuk nilai PB-nya. Dan untuk nilai tau I-nya dan satuan detik ini merupakan ini ya, sama dengan D10 atau sama dengan nilai dari TP-nya. Senilai 1,3. Itu untuk nilai tau I-nya. Dan setelah menghitung nilai dari data dari parameter pengendali ini, kita akan masuk ke pengendalinya, langsung ke PI. Data yang sudah kita hitung nanti kita akan masukkan di sini, data hasil pengamatan tuning. Ini ya, yaitu di pengendali PI. Tipenya yaitu tipe servo. Untuk nilai SP1 dan SP2-nya ini sudah diketahui, yaitu nilai SP1 sama dengan 30%, sedangkan SP2-nya yaitu 50%. Nilai dari PB, TI, dan juga tau D-nya ini berasal dari perhitungan yang sudah kita lakukan di poin A1 ini ya. Yaitu nilai PB sebesar 0,44, tau I-nya sebesar 1,30 dalam satuan detik. Maaf, ini satuannya masih menit, kita kalikan terlebih dahulu kali dengan 78 detik. Itu untuk nilai tau I-nya. Setelah itu nanti, setelah datanya ini, nanti kita juga akan disuguhkan data yang berupa di tabel ini, yaitu data dari waktu dan juga persen PV. Nah, data ini nanti digunakan untuk membuat sebuah grafik ya, tentunya seperti LKM yang sebelum-sebelumnya, yaitu grafik antara waktu dan juga persen PV, di mana sumbu X-nya berupa waktu dan juga sumbu Y-nya berupa persen PV. Untuk cara pembuatannya bisa kalian lihat di video yang LKM dari pengendali suhu, yaitu nanti caranya dari waktu ini kita blok sampai ke bawah, nanti kita kontrol, lalu kita sambung dengan waktu yang ada di sini.
Begitu juga untuk nilai PC-nya. Nah, nanti kita akan mendapatkan grafik yang seperti ini. Kita perkecil biar grafiknya bisa tahu. Dan nanti grafiknya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, setelah mendapatkan nilai grafik ini, kita akan menghitung nilai dari ini, parameter respon hasil tuning. Untuk menghitung parameter nilai ini ya, analisis parameter respon hasil tuning ini, kita akan memerlukan grafik ini. Nah, ini sudah saya berikan garis bantu untuk mempermudahnya. Namun untuk nilai dari overshoot, decay ratio dan juga peak time ini senilai 0, jadi tidak ada. Sedangkan untuk nilai dari rise time, ini ya, rise time, response time dan juga outside, ini nanti bisa kita cari di grafiknya. Yang pertama saya akan tunjukkan terlebih dahulu nilai dari rise time-nya. Nilai dari rise time-nya ini bisa menggunakan ini ya, rumus ini ya, itu sama dengan 4,82 dibagi dengan 16,35 dikali dengan 1200. Nah, nilai dari itu dari mana sih? Jadi nilai dari itu dari ini apa tadi, rise time. Nah, ini nilai dari sebentar. Nilai dari 4,82 ini kita peroleh dari jarak. Nah, dari jarak puncak pertama ini ya, dari puncak pertama dari NA. Nah, untuk kita sebelum kita ke perhitungannya, kita buat garis terlebih dahulu, yaitu garis SP2 dan juga NA-nya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat itu nanti disesuaikan seperti yang sudah saya jelaskan di grafik sebelumnya, video sebelumnya. Kalau tadi SP2 yang di bawah nantinya SP1. Nah, rise time itu sendiri nanti merupakan ini ya, puncak pertama dari grafik setelah SP1 atau setelah set point. Nah, nanti itu ditarik garis ke bawah dan kita hitung nilai rise time-nya. 4,82 itu diambil dari jarak sini, dari 0 sampai dengan sini, menghasilkan data yaitu 4,8 sekian tadi. Nah, setelah itu nanti dikali dengan panjangnya nilai dari ini ya, SP. Nah, ini yaitu senilai kurang lebih ya 16,3 atau 16,4. Dikalikan dan juga nanti dikalikan sama ini terakhir 1200, itu untuk nilai rise time-nya. Nah, ini 4,82 dibagi dengan 16,35 diperoleh dari panjangnya dari SP dan juga dikali dengan 1200, itu untuk nilai dari rise time-nya. Untuk dari respon time-nya sama seperti perhitungan dari rise time, nanti kita menghitung jaraknya terlebih dahulu, menghitung ini terlebih dahulu. Setelah itu nanti dibagi dengan jarak dari SP-nya ini dan dikali dengan 1200. Sedangkan untuk nilai offset-nya ini kita bisa dapatkan dari ini ya, dari SP2 dikurang dengan CV. Nah, nilai dari SP2 tadi kan sudah diketahui. Nah, nilai dari PC-nya ini 10,1 ini dari mana sih? Jadi nilai dari PC 10,1 itu didapatkan dari data yang ada di tabel, data terakhir persen PC-nya. Nah, ini didapatkan dari nilai ini. Jadi tadi SP2 dikurangi dengan SP1 menghasilkan nilai yaitu minus 0,1 dalam satuan persen. Cukup untuk itu dari LKM ini, semoga bisa dimengerti dengan baik dan saya akan mengakhirinya, semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.